TUGAS Tuku Oka. Nah, D ada N C O C W dan cok. Surat terbuka untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Bapak tahu enggak kualitas generasi kita yang seperti ini? Kota Jawa Timur. Yogyakarta 6 tambah 10 berapa? 60. Provinsi yang ada di ujung barat Pulau Jawa, provinsi apa? Jawa Barat. Provinsi yang ada di ujung barat Pulau Jawa, provinsi apa? Bali. Miris ya, Pak. Bayangkan di 15 tahun ke depan, apa jadinya negara kita? Tolong untuk kualitas pendidikan lebih ditingkatkan lagi, Pak. Saya tidak tahu pendidikan zaman sekarang itu bagaimana. Dan saya dengar-dengar tidak naik kelas dihapuskan. Bukannya itu membuat kualitas anak didik menjadi semakin rendah. Beda jauh loh, Pak, pendidikan zaman sekarang sama zaman dulu. Tolong dikerasi lagi untuk cara mendidik siswa. Biar Indonesia ini bisa menciptakan generasi-generasi yang lebih cemerlang. Kalau kualitas seperti mereka gitu, malu kita, Pak, di mata dunia. Jangan hanya mengutamakan isi perut dan makan rakyat Indonesia, Pak. Kualitas pendidikan juga harus diperhatikan. Utengi wareg, tapi otaknya bodoh. Malu sama negara tetangga, Pak. Satu dari kelemahan kita untuk membangun sumber daya manusia adalah sistem pendidikan kita ada yang, kalau saya boleh mohon maaf agak jujur, ada kesalahpahaman apa itu pendidikan. Nah, kalau kita boleh secara sistem, sebenarnya ada perbedaan antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar itu adalah belajar pengetahuannya. Jadi learning about the knowledge itself. Nah, tetapi pendidikan tinggi itu adalah learning how to create knowledge. Belajar untuk bisa membuat ilmu-ilmu baru. Nah, yang sementara ini, yang kebanyakan pola yang kita sebagai masyarakat Indonesia berpikiran itu adalah pendidikan tinggi itu tidak beda secara kualitas dari SMA, cuman lebih sulit. Itu salah besar. Itu salah besar. Hanya spesifik aja kuliah itu. Iya, itu salah besar. Pendidikan tinggi di universitas itu adalah di mana sang pengajar meng-create knowledge yang baru. Itulah namanya kenapa pengajar, dosen itu adalah riset. Dan yang belajar itu belajar untuk bagaimana dia bisa meng-create ilmu-ilmu baru, meng-create pengetahuan-pengetahuan baru. Itu harusnya ada paradigm shift dari pemikiran kita seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan pemerintah saja, tetapi ini justru dari kita semua harus berpikir, inilah yang perlu kita, yang masih sama sekali tidak ada. Yang merusak dunia pendidikan karena adanya para pejabat yang menginginkan gelar-gelar tapi nggak mau belajar. Tidak kemudian karena Anda pejabat, Anda punya duit, terus kemudian Anda bisa seenaknya saja. Nggak bisa. Kalau Anda jadi pejabat tertinggi, misalnya presiden, wakil presiden, sekolahmu aja nggak jelas. Kira-kira gimana pejabat yang lainnya? Sekolahmu sebetulnya apa tole? Para pejabat itu juga bukan berarti Anda nggak boleh kuliah. Karena saya nggak yakin Anda kuliah itu jujur atau tidak. Nggak yakin aja. Tapi intinya memang ada masalah dan itu tidak hanya UI. Ada UGM, ada UNPAD, ada UNER, ada Riau, ada ya dari semuanya. Apa rektorat nggak tahu? Ya harusnya tahu dong. Masa nggak tahu apa yang terjadi? Rektor UII minta gelar profesornya dihapus. Inilah sosok Profesor Fathul Wahid, ST, MSc, PhD, Rektor Universitas Islam Indonesia yang bikin heboh karena meminta gelar profesornya tidak ditulis di dokumen apapun. Permintaan ini pun secara resmi ia bikin surat edarannya, di mana dia meminta cukup dipanggil atau ditulis namanya saja Fathul Wahid dalam segala urusan, kecuali ijazah dan transkrip nilai. Fathul Wahid ingin agar gelar profesor dipergunakan sebatas keperluan akademik saja dan tidak dijadikan bahan gaya-gayaan yang mencederai moral dunia pendidikan. Langkah Fathul Wahid ini seperti menyindir beberapa tokoh termasuk politikus nasional yang diduga sedang terlibat skandal gelar profesor kilat hanya untuk bikin namanya mentereng. Itu setiap hari tanda tangan segini banyak, nggak mungkin satu persatu saya lihat. Kalau sudah ada tanda tangan yang apa paraf, yang paraf itu 10 orang atau 5 orang, apakah saya harus ngecek satu persatu? Berapa lembar satu perpres, satu kepres? Jadi ini konteksnya soal tunjangan mobil pejabat 2015. Perpres nomor 39 tahun 2015. Ada berapa lembar sih Perpres 39 tahun 2015 ini? 3 lembar.
Bangke, 3 lembar. Gak mungkin ngecek satu persatu, 3 lembar loh. Kenapa? Why? Gak ada gambarnya. Kebiasaan baca komik Shinchan. Orang Indonesia kalau berargumentasi itu seringkali kita bisanya juga cuma 2 variabel gitu. Jadi kalau ini berarti artinya ujungnya, kalau A berarti artinya Z gitu. Jangan memaksa anak, berarti kesimpulannya kita harus memanjakan anak. Nah itu loh. Nah ini kan level berpikir kalau di pendidikan, itu ada 6 tingkatan. Nah ini PR kita. Sayangnya kita harus akui bahwa level berpikir di pendidikan di Indonesia kita masih berhenti di level 1. Taksonomi Bloom istilahnya, ini tugas pendidik sebetulnya ya. Level 1 itu hafalan, ini rumus matematika, hafalin. Level 2 aja banyak yang nggak nyampe, understanding, memahami. Banyak yang nggak ngerti sebetulnya, tapi pokoknya rumus hafalin aja. Level 3 itu bisa menerapkan. Nah level 4 itu analisa, seandainya para pemuda tahun 28 lahir di zaman sekarang, kira-kira isi Sumpah Pemudanya masih relevan nggak sih? Kemudian level 5 itu evaluasi. Kalau kamu bisa ganti, bisa kurangin, bisa tambahin, kira-kira apa sehingga mencapai level 6, create, bisa menciptakan sumpah baru mungkin anak-anak muda sekarang gitu. Ini yang kalau kita masih di level bawah, jadinya berantem di sosial medianya begitu. Kalau nggak A, pasti langsung B. Jadi variabel cuma bisa handle 2. Kurikulum Merdeka. Lihat cara penyelesaiannya ya. Ini kurikulum lama. 6 tambah 9, 15, naik 1, 10, 17, naik 1, 675. Untuk kurikulum Merdeka, cara penyelesaiannya 400 ditambah 90 ditambah 60, 100 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 9, terus dijumlahkan. 400 ditambah 100 ditambah 90 ditambah 70 tambah 6 tambah 9 sama dengan 500 ditambah 160 ditambah 15 sama dengan, sudah selesai? Oh tentu saja tidak. 500 ditambah ini dipecahkan lagi, 100 ditambah 60, ini bukan disederhanakan sih, dijabarkan lagi 10 tambah 5 sama dengan ini tambah ini 600 tambah ini 70 tambah 5 sama dengan 675. Oke. Kalau ada yang gampang, kenapa harus yang mudah? Sekian dan terima kasih. Dulu gue adalah orang yang denial kalau IQ rata-rata orang Indonesia tuh 78. Ya masih sih serendah itu, borderline loh, di bawah below average. BTW disclaimer dulu, IQ itu bukan tentang dia pinter atau bodoh, tapi tentang kemampuan penalarannya, apakah baik atau buruk gitu. Nah, ada beberapa kemampuan yang memang sulit untuk dilakukan sama IQ borderline ini. Beberapa diantaranya kayak sulit memahami bacaan atau literasi, sulit untuk mempelajari matematika, sulit untuk memecahkan masalah, dan juga sulit untuk mempertahankan fokus. Kemampuan problem solvingnya itu ada di tahap basic life skill. Kalau dia menghadapi problem-problem yang lebih kompleks, itu akan jadi kesulitan. Mulai dari identifikasi masalah yang nggak sempurna, kesulitan memproses informasi, analisis yang dangkal, kemampuan membuat solusi yang terbatas, pengambilan keputusan yang nggak bijak, sampai kesulitan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Tapi setelah huru-hara pemilu kemarin, gue sedikit banyak menjadi percaya bahwa IQ orang Indonesia tuh 78 atau borderline. Ingat ya, ini bukan tentang pintar atau enggak, tapi tentang literasi, analisis situasi, proses mencari informasi, sampai gimana cara seseorang tuh mengambil keputusan yang menurut gue tuh amburadul banget. Sorry to say. Ternyata di survei lain pun membuktikan bahwa kemampuan belajar negara kita tuh cukup rendah. Mulai dari skor PISA tahun 2018 yang menganalisis kemampuan literasi, kemampuan matematika, dan kemampuan sains pelajar di Indonesia, itu kemampuan literasi kita di peringkat 73 dari 78. Kemampuan matematikanya di peringkat 72 dan sainsnya 70 dari 78. Tadi tuh pelajar usia 15 tahun pada tahun 2018. Berarti sekarang 2024 mungkin sekitar 21 tahunan. Mulai make sense gak sih?
Level orang dewasa gimana? Ternyata sama aja, di rentang usia 16-65 tahun dari 40 negara yang ikut penilaian PIAAC kalau nggak salah, yang ngitung kemampuan numerik, kemampuan literasi, dan juga kemampuan problem solving. Negara kita hampir selalu paling bawah. Yes, betul, 40 dari 40. Padahal fun fact-nya, yang ikut tes ini tuh dari Jakarta semua. Jadi Indonesianya tuh yang diambil bagian Jakarta gitu. Yang seharusnya mereka udah punya atau udah dapat paparan edukasi yang paling optimal. Ya nggak sih? Jadi menurut kamu gimana? Kenapa masyarakat kita tuh masih sangat minim literasi dan anti sains? Pandangan saya, perubahan kurikulum atau pola pendidikan di sekolah bukanlah faktor pemicu utama terjadinya degradasi akhlak siswa saat ini. Ada faktor yang jauh lebih besar yang menjadi pemicu buruknya perilaku kebanyakan anak-anak sekarang. Dan faktor itu tidak lain adalah faktor tontonan. Tontonan ini tidak hanya merusak cara pikir anak, tapi merusak juga cara pikir masyarakat pada umumnya. Dulu tontonan itu sangat dibatasi dan media televisinya juga sangat jarang, sehingga anak lebih banyak bermain di luar rumah daripada menonton. Sekarang anak-anak bisa menonton apapun dengan akses yang tidak terbatas, bahkan bisa menonton di mana saja dan kapan saja, dengan HP yang dimiliki, dengan tontonan yang beragam, bahkan banyak tontonan yang mengerikan. Inilah yang menjadi masalah besar. Dulu, saat siswa dihukum guru, mereka pasti takut. Tapi sekarang saat siswa dihukum guru, besar kemungkinan mereka akan melawan. Karena tontonan mereka sering mencontohkan perbuatan tidak sopan kepada guru. Bahkan saya sering lihat film sinetron tanah air yang menjadikan sosok guru sebagai sosok yang konyol dan sering jadi bahan bulian murid. Kehidupan sekolah hanya sebatas tentang pacaran, tawuran, atau perilaku tidak jelas lainnya, dan ini sangat mengerikan. Di saat tontonan semakin tidak karuan, di saat siswa butuh tuntunan, guru-guru malah disibukkan dengan tuntutan administrasi. Dan sepertinya ini masih berjalan sampai sekarang. Walau katanya kurikulumnya sudah merdeka, tapi di lapangan masih banyak guru yang jauh dari kata merdeka. Karena masih tetap harus disibukkan dengan kewajiban-kewajiban lain yang seringkali harus meninggalkan pelajaran di kelas. Anak-anak kita butuh tuntunan. Mereka butuh figur untuk menjadi role model dan inspirasi kehidupan mereka. Teknologi jelas tidak akan bisa dibatasi. Perkembangannya juga harus bisa diikuti. Karena kita hidup di zaman yang syarat dengan kemajuan. Maka pembentukan karakter adalah jalan satu-satunya, di mana anak dilatih untuk terbiasa berperilaku jujur, sopan, berakhlak, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang dilarang. Kesemua itu tidak bisa diajarkan tanpa adanya sosok panutan. Dan kitalah sosok panutan itu. Orang tua, guru, masyarakat, kita semua bertanggung jawab menjadi panutan bagi mereka. Saya ingin mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hendaklah kalian takut meninggalkan generasi-generasi muda yang lemah, yaitu generasi yang lemah iman, lemah ilmu, dan lemah akhlak. Yang karena itu mereka akan kesulitan menghayati nilai-nilai kebaikan. Oleh karenanya, mari kita semua menjadi baik. Mari kita semua menjadi contoh yang baik. Karena sejatinya anak-anak kita dilahirkan sebagai manusia-manusia baik. Tapi kitalah yang telah gagal memelihara fitrah kebaikan yang ada pada diri mereka. Tidak naik kelas, diprotes orang tua. Dinaikkan kelas, kemampuan anak ini belum standar pada kelas itu. Nah, inilah dilematis bagi guru ataupun sekolah. Ini perlu diketahui orang tua maupun mungkin teman-teman guru sudah tahu lah kalau guru ya itu. Nah, kita memang harus tahu sebenarnya tujuan orang tua itu menyekolahkan anak itu untuk naik kelas atau untuk pintar. Kalau untuk naik kelas, ya nggak orang pintar naik kelas terus saja kan gitu. Tapi kalau pintar, mestinya bisa dipertimbangkan. Kalau memang belum pintar ya wajar kalau nggak naik kelas. Gitu maksud saya seperti itu. Nah, karena beban guru juga luar biasa dengan syaratnya pokoknya harus naik kelas. Akhirnya apa? Semua dinaikkan kelas. Nah, dinaikkan kelas itu apa? Resikonya kalau nggak kemampuannya belum standar, nilainya akan didongkrak sehingga yang penting naik kelas. Resikonya anak. Anak itu kemampuan karena belum standar sehingga naik di berikutnya semakin bebannya semakin berat. Karena pembelajaran itu pengetahuan itu terintegrasi dari sebelumnya. Jadi orang nggak akan bisa menghitung perkalian kalau penjumlahan belum bisa. Itu salah satu bentuk. Nah ini teman-teman.
Nah, kalau ini memang dilakukan dikehendaki untuk keduanya, anaknya pintar dan naik kelas. Nah, tentunya permasalahan naik kelas itu harus dibahas bersama antara guru, kepala sekolah, orang tua itu harus sepakat dulu. Seperti apa maunya? Karena kalau memang faktanya nanti orang tua itu pokoknya harus naik kelas, ya berarti nggak usah dipikirkan bingung bagi dia kemampuan standar atau tidak, kan seperti itu. Itu harus disepakati dari awal. Sehingga di sekolah nanti kemampuan anak itu akan ketahuan yang memang pintar. Nah, ini kan kejadian saat ini, dia sudah masuk SMP, bahkan ada masuk SMA, belum bisa baca. Siapa yang disalahkan? Pasti nanti dari atas nyalakan di bawah-bawahnya gitu. Padahal sementara kita dituntut harus naik kelas. Nah, seperti itu. Itulah menjadi dilema. Nah, sekarang mungkin harus saling menyadari hal itu dan tentunya harus dibicarakan dengan baik bersama-sama. Itu menurut saya. Hasil pertemuan saya dengan Ibu Supriyani yang dimediasi oleh kepala desa, jadi kepala desa siap bersaksi. Kepala desa dia bersaksi, dia akan damaikan persoalan ini dengan harapan dua hal. Yang pertama, dia harus membayar uang 50 juta. Dan kedua, dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa? Ini kriminalisasi. Dia dimintakan harus mundur, bersurat ke kepala dinas supaya dia mundur jadi guru. Padahal dia tidak pernah melakukan apa-apa. Kemudian menurut saya ada ruang juga yang menyebabkan kasus ini sampai tiba di kejaksaan. Jadi ada dua saksi anak. Saya nggak ngerti nanti kuasa hukum PGRI, karena ini sudah terlibat, kuasa hukum PGRI Pusat dan PGRI Konsel ini akan terlibat di kasus ini. Saya juga telepon sama ibu tadi. Saya tidak terlalu mengerti hukum, apakah misalnya anak saya itu bisa menjadi saksi. Tapi saya tadi cross check, ternyata anak-anak ini adalah anak tetangga dari Pak Polisi. Yang kerja orang tuanya sama Pak Polisi. Terus sudah diajak gimana. Tapi kan, misalnya kan kalau dia jadi saksi itu kan misalnya harus disaksi oleh ini. Hanya katanya di kesaksian itu baku tabrak juga. Ibu Supriyatin satu dia bilang ada yang baju, artinya saya curiga di sini ada permainan. Karena aneh, masa siswa yang lain dia tahu kalau dia mau pukul di mana? Karena memang hari Rabu kejadian yang difitnahkan dia melakukan itu. Nah, kemudian hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah. Tapi isu kasusnya dialihkan seakan-akan guru ini kriminalisasi. Ada kesan kriminalisasi. Ada kesan pemerasan. Saya sedih. Ya, jadi saya terus terang, saya sekelaku Ketua PGRI Tenggara dan Ketua Pusat PGRI Republik Indonesia mengutuk dengan keras. Dan saya berharap jangan ada yang coba main-main dengan peristiwa ini. Kembalikan sesuai dengan aturan hukumnya. Kalau memang guru saya salah, silakan. Tapi kalau memang ada kriminalisasi, dia tidak bersalah dan dia dipaksa-paksa oleh mohon maaf. Ternyata dia yang menyebabkan pergi juga minta maaf itu saya nggak tahu siapa, ada penyidiknya tadi disebut, dia ditelepon-telepon sama penyidik. Sudah, kamu datang saja katanya. Akui saja kesalahanmu, minta maaf saja. Jadi permintaan minta maaf itu lah dianggap bahwa dia mengakui. Kami bangga menjadi